Bun, kalian tahu nggak anak dengan hambatan intelektual itu apa? Jadi, anak dengan hambatan intelektual adalah kondisi perkembangan yang ditandai oleh keterbatasan dalam kemampuan intelektual serta kesulitan dalam fungsi adaptif sosial dan praktis mereka. Mereka biasanya memiliki IQ di bawah rata-rata. Klasifikasi mereka ada 4, yaitu ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Mereka memiliki ciri umum seperti kesulitan dalam menulis, membaca, serta menghitung. Mereka juga lambat memahami materi dalam pembelajaran. Nah, mereka juga sering lupa dan memiliki hambatan dalam motorik halus maupun kasar mereka. Nah, juga mereka memiliki hambatan dalam komunikasi mereka. Jadi, itulah gambaran anak dengan hambatan intelektual. Ya, Robun. Nah, di sini udah ada teman gue dari Universitas Lambung Mangkurat, jurusan Pendidikan Khusus. Kenalin dong nama lo. Halo, nama aku Mei. Nah, di sini dia akan mewawancarai orang tua dari anak dengan hambatan intelektual, ya kan? Iya, bener banget. Hari ini kita bakal mewawancarai salah satu orang tua anak dari sekolah Tadika Mesra. Saksikan dengan seksama ya. Jatuh! Selamat tidur. Terima kasih. Baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mei. Kalau boleh tahu nama ibu siapa ya, Bu? Nama saya Natasha Reviola Putri Dirgantara, biasa dipanggil Natasha. Salam kenal kami. Salam kenal juga Ibu Natasha. Baik, kalau tadi ya Bu, di sini saya ingin bertanya-tanya tentang kondisi anak Ibu. Sebelumnya kalau boleh tahu nama anak Ibu siapa ya Bu? Nama anak saya ini Quinsa Stefani Reviola, biasa dipanggil Caca. Nama yang sangat cantik ya Bu, sama seperti ibunya. Bisa aja kami. Selanjutnya kalau boleh tahu tempat lahirnya di kapan ya Bu? Dia lahir di Australia tahun 2005 bulan September tanggal 29. Saya ingat. Oke, berarti sekarang umurnya 20 tahun ya Bu? Betul, 20 tahun, tapi dia masih kelas 1 SMA karena dia anak dengan hambatan intelektual, jadi sering nggak naik kelas kami. Seperti itu ya Bu. Menjelaskan sedikit nih bagaimana kondisi Caca. Kondisi anak saya ini ya, Kak Meme, dia itu lemot banget dalam memahami sesuatu. Bahkan ya Kak, dia baru paham, dia baru bisa ngomong itu tangga kelas 1 SD. Dan itu juga masih kayak cadel-cadel gitu, kayak banyak kosakata yang masih belum dia pahami gitu. Terus juga kalau untuk menulis, menghitung itu dia kurang. Betul, seperti itu ya Bu. Apakah Ibu pernah memeriksakan kondisi Caca ke profesional seperti dokter, psikolog, atau apapun Bu? Saya pernah memeriksakan Caca ke rumah sakit, dan dari rumah sakit itu mengarahkan saya untuk mentes IQ Caca, dan diperoleh hasilnya IQ Caca itu emang di bawah rata-rata, dan dari situ Caca didiagnosis anak dengan hambatan intelektual. Seperti itu ya Bu. Berarti Caca ini anak dengan hambatan intelektual ringan ya Bu? Betul, diagnosisnya sih seperti itu ya Kak Mei. Kalau Bu Natasha, bagaimana kondisi anak, apapun kekurangan dan kelebihannya berasal dari Allah. Betul. Selanjutnya saya ingin tahu latar belakang keluarga
ditebak mungkin karena saya waktu mengandung suka ngidamnya sushi, makan sushi, dan itu bisa kayak 2 minggu sekali itu saya makan sushi Kak Meme. Itu jadi penyebabnya mungkin ya Bu. Selanjutnya saya tanya bagaimana hubungan sosial Caca? Dia susah sekali sih Kak Meme bersosialisasi. Temannya aja tuh kayak bisa dihitung jari gitu loh. Dengan keluarga pun dia cuma deket kayak sama orang-orangnya aja, nggak mau yang kalau keluarga saya nih datang ke rumah dia nggak bisa langsung dekat gitu. Kalau saat berteman, apakah Caca paling dikenal duluan atau bagaimana? Setahu saya sih tidak ya Kak Meme, karena biasanya dia malah takut sama orang baru, jadi kemungkinan untuk mengajak berkenalan orang baru itu agak tidak mungkin ya. Betul, mungkin karena komunikasi Caca juga yang terbatas, jadi ya itu dia takut untuk berkenalan dengan orang baru. Memang dia banyak dengan sama bapaknya atau mamanya? Jujur sama pembantu saya sih, karena saya sibuk hanya saya juga punya waktu tuh paling kalau mau tidur kan, sekarang kan saya tidur sama dia berdua, jadi kalau sebelum tidur itu saya tanya-tanya biasanya, selebihnya dia menghabiskan waktu sama pembantu saya sih. Oke Bu, sampai sini dulu wawancara kita. Terima kasih banyak sudah berkenan saya wawancarai. Iya. Terima kasih juga Kak Meme. Ya Robun, nah tadi Meme udah wawancara nih dengan orang tua. Selanjutnya kita ngapain Mei? Selanjutnya kita bakal wawancara dengan gurunya nih. Pastikan untuk menyaksikan dengan seksama ya. Jarup! Selamat siang Mbak. Terima kasih. Baik Bu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Meme. Kalau mau tahu nama ibu siapa ya Bu? Nama saya Nilam. Salam kenal ya Mbak. Salam juga Ibu Nilam. Oke baik, langsung saja ya Bu. Saya di sini bertanya mengenai kondisi salah satu ibu yang bernama Sinca atau sering dipanggil Caca. Sebelumnya apakah benar Bu wali kelas dari Caca? Ya benar sekali, saya wali kelas dari anak Pinsa itu. Oh ya. Begitu saya ingin bertanya Bu, bagaimana sih cara Caca belajar di kelas? Caca belajar di kelas ya lumayan lamban ya Bu dari anak-anak yang lain. Apalagi jika materi itu harus diulang-ulang Bu, karena Caca ini sulit untuk mengingat materi-materi jika hanya sekali dijelaskan. Jadi harus dijelaskan berulang kali agar si Caca ini ingat. Oke, kalau untuk kemampuan membaca, menulis dan berhitungnya bagaimana Bu? Caca ini jika membaca sulit, tetapi bisa-bisa saja. Cuman untuk merangkai kata-katanya itu dia kayak lamban gitu. Untuk aspek berhitungnya Caca ini lumayan bisa Bu. Cuman kayak hanya bisa berhitung 1, 2, 3 tambahan mungkin itu juga yang mudah. Tetapi kalau lebih dari itu kayak kalian pembagian itu masih sulit. Dalam aspek menulis Caca juga lumayan bisa, tapi dia lambat sekali. Kayak merangkai katanya untuk menulis cuman satu kata misal, dia tuh sangat lamban sekali, satu gitu dia per kata itu lambat sekali. Kalau untuk kemampuan sosialnya bagaimana Bu? Kurang baik mungkin menurut saya, kurang baik ya, karena Caca ini lebih suka berteman sama teman sekelasnya aja. Mungkin pertemanannya tuh lingkarannya cuma teman sekelasnya itu. Misal ada teman lain yang ingin berteman dengan dia, tapi karena dia nggak kenal, dia nggak mau berteman sama itu. Kalau dengan kemampuan komunikasi bagaimana Bu? Cukup baik aja, tapi karena anaknya pendiam mungkin jadi dia kayak berkenalnya aja menjawab atau berinteraksi. Apakah dia sering mengamuk atau tantrum di kelas Bu? Kalau mengamuk sama tantrum itu jarang sekali sih. Mungkin kayak kemarin itu dia ada berkelahi sama anak temannya sendiri juga di kelas itu, memperebutkan pensil kalau nggak salah. Ya biasalah, yang hal-hal kecil pun mereka
selanjutnya, apakah dia ada perilaku adat itu? Ada. Contohnya kayak guru seni budaya, dia senang sekali sama guru seni budaya itu. Jika guru seni budaya juga masuk atau digantikan, dia akan bad mood karena saking sukanya sama ibu itu. Intinya harus sama ibu itu kalau belajar itu. Oh, seperti itu. Oke, sekian dulu wawancara kita. Terima kasih banyak sudah berkenan saya tanya Bu. Ya, sama-sama. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Ya Robun, nah tadi Meme udah selesai nih guys wawancara dengan orang tua dan guru anak dengan hambatan intelektual yang bernama Quinsa. Jadi Quinsa ini permasalahannya adalah sulit dalam membaca, menulis, menghitung, dan kesulitan dalam berkomunikasi. Nah juga dia memiliki perilaku adaptif. Nah ini dia Meme. Setelah ini kita ngapain? Habis ini kita bakal kasih tahu kalian bagaimana sih cara pembelajaran efektif untuk anak dengan hambatan intelektual. Saksikan sampai akhir untuk mendapatkan ilmunya ya. Yaro! Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ayo duduk. Istirahatnya nanti. Bukan mau beli jajan. Iya. Nggak boleh. Kita belajar dulu baru boleh beli jajan. Boleh beli jajan. Tuh dengar kata Rizko. Jadi anak-anak hari ini kita bakal belajar menghitung. Siapa yang sudah bisa menghitung angkat kaki? Salah angkat tangan. Rizko. Rani. Ya. Berapa 1 tambah 1? Katanya tadi bisa. Nanti belajar. Salah. Nah, Ibu ajarkan dulu ya. Hari ini kita belajar menghitung. Nah, Ibu punya 3 soal. Tuh sahur, Bu. Apa itu Rani? Rani tahu untung sahur? Tahu. Apa itu? Anomali, Bu. Kayak Ibu. Rani biasanya nonton di mana anomali? Di HP, Bu. Punya mama. Kalau sama aku nggak boleh nonton kayak gitu. Boleh, Bu. Diam. Adik-adik diam. Ibu punya 4 soal. Nanti kita jawab. Bukan nama. Bosan nih. Bosan nih. Sabar. Orang sabar disayang Tuhan. Amin. Amin. Nah, ini angka berapa? 2. Yang benar Satu. betul Rani. Nah, Ibu punya 1 apel. 1 apel ditambah 1 apel jadinya 3. Nah, siapa yang benar? Ayo hitung lagi. 3 daunnya, Bu. Ayo yang benar ini sama daunnya. 3. Sampai daun Salah. Iya kan? Salah. Ayo benar-benar. Ini berapa? Sampai kayaknya 1 ditambah 1 2. Siapa yang mau menulisnya di depan? Ya, coba. Ini 3. Salah. Angka 2 seperti apa? Iya, pintar Diva. Nah, 1 tambah 1 sama dengan 2. Iya, pintar anak Ibu. Selanjutnya, ini 1 tambah 2. Ibu punya apel 1
gambaran Cipa bagus. Cipa ternyata tidak bisa dipilih ya. Nggak boleh duduk. Duduk lah. Nggak boleh. Duduknya. Kamu kan duduk di situ sih. Iya tuh dimarahin Cipa. Duduk yang benar. Kayak aku kan Bu. Duduk rapi seperti apa Rani? Yang benar. Yang benar tangannya seperti apa dilipat? Iya dilipat. Caca tangannya dilipat. Iya, nah Caca pintar. Caca pintar tuh. La ilaha illallah. Olah, ini apa? Ini nggak boleh ditaruh ini ya. Ini ayam. Iya, nggak apa-apa. Itu kiprahnya jadinya berapa? 1, 2, ada perutnya. Iya, pintar Cipa. Selesai sudah kelas kita hari ini. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Cipo, Nanas, duduk yang diam ya. Aku diem kok. Iya, Bang Cipo nih. Ya, hari ini kita belajar menggambar batik. Siapkan buku sama pulpen kalian. Sudah? Sudah? Cipo pinjam punya aku. Iya, aku kan nggak bawa. Iya, nggak apa-apa. Yang pertama, kita gambar garis dulu. Kayak angka 1 ya Mila? Iya, benar sekali. Kok garisnya jelek? Yang kedua, di atas garis kita kasih garis lagi. Iya, di bawahnya lagi. Kita mau bikin kotak ya Bu Nila. Iya, benar sekali. Nah, udah? Udah. Good job. Sekarang garis di sini. Udah. Di sini. Kita bikin X ya Bu Nila. Benar sekali, Nanas. Good job, Nanas. Iya. Habis egg ini, kita kasih bunganya. Itu bunga apa Bu Nila? Ini bunga Kamboja, Nanas. Kamboja itu di mana Bu Nila? Ada di taman biasanya. Itu ya Bu Nila. Sudah? Sudah. Selanjutnya kita ulangi lagi pola ini. Nah, Sampai kapan Bu Nila? sampai semua garis yang bersilang ini dipenuhi. Nah, sudah. Oh jadi punya aku nggak sama sama itu. Mana? Punya aku jelek. Ih punya aku juga jelek. Lagi. Ini sudah bagus. Tinggal tambahin lagi. Ya, punya Nanas bagus sekali. Punya aku gimana? Bagus sekali. Yeay. Punya Caca bagus sekali. Good job, Caca. Iya. Kenapa? Cipa, Cipa. Cipo Cipa duduk ya. Cipa duduk ya. Ini aku mau gambar. Oke, mau nyoba? Dia mau coba. Oh, wow. Contoh berani yang apa yang gambar tadi? Ini aku lihat punya kamu dong. Punya kamu jelek. Punya aku bagus. Oke teman-teman, sekian video pembelajaran di kelas ini. Beginilah kondisi anak-anak dengan hambatan intelektual. Terima kasih. Ya Robun, terima kasih sudah menonton video kami dan semoga video ini bermanfaat dan menambah ilmu kalian. Mohon maaf atas kalimat yang tidak pantas kami ucapkan di video ini. Yara!